Fa'ammal hayawan wa ammal ilhamul hayawanat bil istighfar lil alim fakila. Tadi kan malaikat. Nah, sekarang adapun ilham, ya, ilham hewan-hewan bil istighfar dengan memohonkan ampun lil alim bagi orang yang berilmu. Fakila, maka dikatakan innaha, sesungguhnya hewan tadi khuliqat, mereka diciptakan lima solihil ibad wa manafi'ihim. Hewan itu, bahaim, binatang-binatang, itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka lima solihil ibad, untuk maslahat hambanya, wa manafi'ihim, dan untuk memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Contoh, Allah menciptakan kambing. Ada manfaatnya nggak kambing? Apa manfaatnya? Hah? Buat ente orang makan. Allah ciptakan ikan buat ente makan. Allah ciptakan Allah ciptakan burung buat ente menikmati suaranya, keindahannya, menikmati warnanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa semua binatang yang Allah ciptakan, hewan-hewan itu membawa maslahat, ada maslahatnya, ada kebaikan bagi manusia, ada manfaatnya bagi manusia. Makanya Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ya, Imam Jalaluddin Ar-Rumi pernah bersyair. Apa syairnya? Syair beliau, cinta itu adalah ruh tumbuhan yang mengorbankan nyawanya demi menjadi ruh hewani. Dan ruh hewani yang mengorbankan dirinya demi menjadi ruh yang menghamili Maryam. Ini kata-kata tinggi. Yakni artinya cinta itu pengorbanan. Maksudnya cinta itu adalah ruh tumbuhan berkorban untuk menjadi ruh hewan. Sapi, kambing, domba. Makannya apa? Rumput, tumbuhan kan? Nah, tumbuhan itu rela mengorbankan dirinya. Dimakan oleh kambing tadi, binatang ternak tadi, agar menjadi daging bagi si binatang ternak. Iya dong, emang daging kambing dari mana dia bisa tumbuh kalau bukan dari makan Nah, berarti si rumput mengorbankan dirinya demi menjadi ruh hewan. Nah, si hewan tadi mengorbankan dirinya demi menjadi ruh yang menghamili Maryam. Maksudnya demi menjadi manusia. Perempuan kalau lagi hamil, atau kita ini daging kita itu tumbuh dari mana? Kalau narin ente makan nasi doang terus krempeng. Tadi dari hewan. Ente makan ikan, ente makan daging. Maksudnya hewan-hewan itu rela mengorbankan dirinya dimakan oleh kita untuk bertahan hidup. Tumbuhan yang hidup rela mati dimakan oleh hewan, rela mati dimakan untuk kita. Nah, kita. Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan itulah cinta. Nah, jadi makanya nyambung kita aja lagi. Hewan itu membawa masalah, membawa manfaat. Nah, terus kenapa hewan itu kok minta ampun, memohonkan ampun, berdoa kepada Allah, memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu atau bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Alasannya apa? Orang mau mendoakan, pastikan ada sesuatu yang kita berikan kepada orang itu sehingga orang itu mau mendoakan kita. Contoh, Anda ngasih uang 10.000. Ya Ali, Al-Haddad, ini uang 10.000. Ali doain, Beb, mudah-mudahan antum banyak rezekinya. Kenapa Habib Ali doain Ana? Karena Ana ngasih sesuatu, manfaat. Karena Ana ngasih manfaat.
Kalau ana nggak ngasih uang, nggak mungkin Ali doain ana banyak rezekinya. Paham nggak sih? Paham nggak? Ya. Contoh, si Usman ngasih Fahmi pulpen. Nih, anak kasih ente hadiah pulpen. Usman doain, mudah-mudahan Allah balas 10 kali lipat kebaikan ente. Kenapa Usman doain Fahmi? Karena memberikan sesuatu. Sehingga sesuatu yang diberikan itu dia tidak bisa membalas dengan barang yang sama, hal yang sama, maka dibalaslah dengan pada umumnya kebanyakan seperti itu. Iya kan? Sekarang anak tanya aja ke ente Fauzan. Ente jawab jujur. Ente bakal doain Ali. Ali ngasih uang ente. Sama Ali nggak ngasih uang. Ente doain pas Ali kapan? Pas ngasih uang kan? Jujur aja. Iya kan? Kalau Ali ngasih uang ada nggak doain dia? Nggak ada kan? Nah itu maksudnya itu. Jadi ada manfaat yang diterima. Ada manfaat yang diambil oleh si seseorang ini yang mendoa. Ente bakalan tanya, ente bakal doain Khairul umur panjang nggak? Kalau Khairul andaikan ngasih ente sarung, Khairul ngasih ente sarung, ya. Terus Khairul nggak ngasih ente sarung, ente doain Khairul pas Khairul ngasih sarung atau nggak ngasih sarung? Pas Khairul ngasih sarung ke ente baru doain kan? Jawab jujur. Andaikan Khairul nggak ngasih apa-apa ke ente, nggak ngasih manfaat apa-apa, hah? Nggak bakal ente doain kan? Nah, begitupun ini pertanyaan tadi. Apa sih manfaat yang diambil oleh binatang? Kalau tadi kan manusia. Manfaat apa yang diambil oleh binatang sehingga binatang mendoakan ulama dan penuntut ilmu? Pasti dia mendapatkan manfaat dong. Sama seperti tadi. Fauzan dapat manfaat uang 10.000 sehingga mau mendoakan. Paham gak sih? Nah, manfaatnya binatang-binatang ini apa? Binatang mendoakan siapa? Orang alim. Berarti manfaat apa yang diberikan oleh orang alim kepada si binatang, sehingga si binatang itu, hewan-hewan itu, ikan-ikan itu berdoa memohon ampun bagi orang pasti dong ada manfaatnya, nggak mungkin enggak. Kalau nggak ada manfaatnya ya mana mungkin mereka mendoakan. Paham nggak? Apa manfaatnya? Perhatikan. Al ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsan ilaiha wa nafi ad-darar anha. Karena para ulama lah, humul ladzina, mereka para ulama, yubayyinuna, yang menjelaskan kepada umat, yang menjelaskan kepada manusia, ma yahillu minha wa ma yahrum, apa saja yang halal, ya, apa saja yang halal bagi si hewan itu dan apa saja yang haram bagi si hewan itu. Wa yusuna, dan para ulama juga yang mewasiatkan, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada manusia, kepada umat, bil ihsan ilaiha, untuk berbuat baik kepada binatang, wa nafi dharar anha, dan para ulama juga, orang-orang berilmu juga yang melarang bagi manusia, bagi umat untuk berbuat doror, ya, berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang membahayakan bagi hewan-hewan tersebut. Kan ulama yang ngejelasin. Makanya ketika Al-Habib Idrus su'ila Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ayu syai'in minal intifa' al-hasil lil hitan minal alim hatta istighfarat lahu. Ya Habib, ayu syai'in, ya, perkara apa? Minal intifa', daripada manfaat, al-hasil lil hitan,
yang diambil, ya. Manfaat apa sih yang diperoleh oleh ikan-ikan dari orang alim sehingga ikan-ikan itu memintakan ampun bagi orang alim tadi? Apa manfaat yang diambil? Fa'ajaba Habib Idrus bin Habsyi menjawab, innal alim idza amila bi ilmi. Sesungguhnya orang berilmu, idza amila bi ilmi, apabila dia mengamalkan ilmunya, wa 'allaman nasal ilma, dan dia mengajarkan kepada manusia ilmunya, wa amarahum bil khair, dan si orang alim tadi memerintahkan manusia itu untuk berbuat baik, wa nahum anis syarr, dan si orang alim tadi itu memerintahkan manusia untuk berbuat buruk. Radhiyallahu anil ibad. Wa anzala ar-rahma bi barakati ta'at wal ghaitha yantafa'u bih kullu syai'in minal hayawan hatta samaku fil bahr. Turun rahmat, berkat, ketaatan, ya, sehingga yantafa'u bih, mengambil manfaat dari orang alim tadi, kullu syai'in, segala sesuatu apapun, minal haywan, daripada hewan, hatta samaku fil bahr, sehingga ikan yang berada dalam laut. Wa hadza min barakatil ilm, dan ini adalah salah satu daripada keberkahan ilmu, wa da'watil alim ilaihi, dan mendoakan orang alim kepada hewan-hewan tadi, mendoakan orang apa, si ikan tadi, as-samak tadi mendoakan orang Nah, wa kadzalikal alim ya'muru bil ihsan ilal haywan. Orang alim yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh hewan, fi sairi ahwalihi, di dalam keadaan apapun, hatta fi dzabhihi fi ma yudhbah, hatta fi dzabhihi, ya, fi ma yudhbah, sehingga dalam menyembelih ketika hewan itu bisa wa fi qatlih haitsu jaza qatluh, dan ketika hewan itu dibunuh apabila hewan itu halal dibunuh. Yang menjelaskan kan orang alim, bagaimana cara menyembelih hewan yang benar apabila hewan itu boleh bagaimana cara membunuh hewan yang benar apabila hewan itu boleh dibunuh. Wa yanha 'anil muthlabih, dan orang alim juga yang mengharamkan untuk mencincang-cincang, ya. Muslah itu mencincang. Fabana bidzalika wajhun kauni kulli syai'in yastaghfirul alim hatta hitanul bar. Ya, dalam kitab An-Nahlul Mawrud. Nah, perkara inilah yang menjadikan sebab kenapa kok hewan-hewan sehingga ikan yang berada dalam lautan mereka memohon ampun atau mendoakan orang karena orang alim yang menunjukkan kepada umat kita harus berbuat baik. Coba Anda tanya, emangnya siapa hadis bisa sampai kepada kita, irhamu man fil ard yarhumkum man fis sama, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi, maka apa-apa yang ada di langit akan mencintaimu. Siapa yang menyampaikan hadis itu kepada umat? Siapa? Ulama. Hadis itu bunyinya irhamu man fil ard, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi. Tidak disebut cintailah sesama muslim saja, tidak disebut cintailah sesama manusia saja, tapi apa-apa yang ada di bumi, mau binatang, mau tumbuhan, cintailah, sayangilah. Sampai-sampai di dalam kitab fikih ada di situ yajuz yakni ya ma yajuzu fil qital wa ma la yajuzu fil qital. Ada bab yang menjelaskan perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang diperbolehkan dalam peperangan, dan perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam peperangan. Salah satunya dalam perang, orang lagi jihad, perang lawan orang kafir harbi, ngebeset pohon aja nggak boleh, kecuali pohon itu ditumbangkan, dipotong untuk maslahat peperangan. Contoh, bikin parit atau apa. Tapi kalau buat main-main bercandaan doang itu nggak boleh, haram.
Farash, kuda. Kita niat mau menjatuhkan musuh. Niat menjatuhkan musuh, kita panah atau kita sabet kudanya. Biar apa? Biar si kuda tadi itu jatuh. Sehingga ketika kuda jatuh, musuh pun jatuh. Haram, tidak boleh. Kalau mau sabet, sabet musuhnya. Bukan sabet kudanya. Sampai segitunya Islam mengajarkan kecintaan dan kasih sayang. Man yubayyin dzalika syai', dzalika al-amr. Ulama. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ulama yang menjelaskan ini. Man la yarham la. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mencintai, maka tidak akan bisa. Siapa yang menjelaskan hadis ini? Ulama. Nah, karena ulama menjelaskan kepada manusia, kepada umat, kita harus berbuat baik. Mau nyembelih binatang, mau motong, hulkumnya harus benar-benar terpotong. Harus sampai putus hulkumnya, tempat makan dan minumnya. Lihat coba agama-agama lain. Bagaimana perlakuan mereka terhadap binatang. Ente lihat, ada di negara-negara luar negeri sana. Bagaimana cara mereka membunuh binatang? Dimasukkan langsung ke mesin giling hidup-hidup. Sadis nggak? Ada yang dimasukkan ke dalam karung. Dipukul pakai balok. Sadis nggak? Sadis nggak? Sadis. Ada yang dibakar hidup-hidup. Sadis nggak? Tapi lihat bagaimana kasih sayang, kecintaan Islam. Disembelih. Menyembelihnya pun ada tata cara. Pisaunya harus, hulkumnya harus putus. Makanya dalam penyembelihan tidak ada sebutan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Enggak. Sebutannya apa? Bismillah Allah Akbar. Tidak ada Ar-Rahmannya, tidak ada Ar-Rahim. Harus dengan satu kali gerakan. Biar cepat. Biar si hewan itu tidak merasakan Itulah manfaat yang diambil oleh malaikat. Sebagaimana manfaat tadi yang Ana jelaskan. Iya, manfaat. Ana ngasih ente korek. Ana ngasih ente kitab. Manfaat nggak buat ente? Ente doain Ana kan? Mudah-mudahan Allah balas, Bib. Iya kan? Kalau Ana nggak kasih, nggak bakal ente doa. Makanya banyak yang mendoakan Ana. Habib sehat selalu. Habib panjang umur selalu. Kenapa? Ya mungkin karena Ana memberikan manfaat kepada mereka. Iya. Ahlus sama penduduk langit mendoakan beliau-beliau orang-orang berilmu. Penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10 banding 1. Paham ya? Nah, jadi yakni amal hayawan yakni amal ilhamul hayawanat hatta al-hitan yastaghfir lil alim kada. Itu tadi. Paham? Kenapa sih kok para binatang sampai ikan-ikan itu memohonkan ampun? Kenapa? Karena mereka mendapatkan manfaat dari orang berilmu. Apa manfaat yang mereka dapat? Apa? Baru jelasin. Apa? Hah? Karena ulama yang memberikan. Karena ulama yang li'annahum yubayyinuna. Karena mereka para ulama lah yang menjelaskan kepada manusia untuk berbuat baik kepada berbuat baik kepada makhluk, seluruh makhluk ciptaan Allah. Ulama yang menjelaskan mana hewan yang halal, mana yang haram. Ada binatang yang boleh dibunuh. Ulama yang menjelaskan bagaimana cara membunuh. Bukan dengan disiksa, dipotong-potong begitu. Tadi kan ada dijelaskan itu. Yang menjelaskan itu siapa? Ulama. Nah, itu manfaat yang didapat oleh hewan. Sehingga karena manfaat mereka dapat, makanya mereka pun mendoa. Sebagaimana ketika ente mendapatkan manfaat dari orang lain, maka ente akan mendoakan si orang. Paham? Singkat, padat, paham? Anak tanya sekali lagi.
Kenapa ikan-ikan, binatang, hewan kok memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu? Jawab bareng-bareng. Karena para ulama lah yang menjelaskan kepada orang-orang, kepada umat, kepada manusia untuk berbuat baik. Mereka menjelaskan mana binatang yang halal apabila hewan itu halal, mana yang harus dibunuh ketika binatang itu memang boleh dibunuh. Mereka yang menjelaskan bagaimana tata caranya, bagaimana harus berbuat baik, maslahat. Itu air kenapa itu air tumpah itu? Faham? Mereka yang menjelaskan, ya, bagaimana berbuat baik kepada binatang. Dan bagaimana mereka juga bukan hanya menjelaskan untuk kita untuk berbuat baik, tapi mencegah agar binatang itu tidak berbahaya. Makanya pertanyaannya, loh Bib, Habib kan banyak miara binatang, miara hewan. Ketika hewan itu berada di luar, ya, ketika hewan itu berada di luar, contoh anak piara burung. Anak piara burung. Kalau burung itu lagi di luar sana, lagi nggak anak piara, maksudnya anak nggak kandangin gitu, itu burung terbang bebas, ya, dia mencari rezekinya sendiri. Paham? Tapi ketika anak pengen menikmati suara burung itu atau keindahan burung, anak beli burung, kenari, cicak hijau, murai, ara mata merah, ya, blackstrut, blacken, apalagi red siskin, ya, jalak Bali, ya. Anak ngasih makan nggak? Anak ngasih makan nggak? Kalau dia lagi birahi, anak beliin nggak betinanya? Karena apa? Ketika dia di alam luar, bukan tanggung jawab anak. Tapi ketika anak masukkan ke dalam kandang untuk anak nikmati suaranya, itu tanggung jawab anak. Yakni rezeki dia adalah tanggung jawab anak. Kucing-kucing yang kita piara di sini, kasih makan nggak? Bukan hanya kasih makan, di luar nggak dimandiin. Di sini kita mandiin, kita grooming, kita urus sampai sehat. Kuda, ketika di alam luar, di alam liar, kita punya kewajiban untuk memberi makan dia, enggak kan? Tapi ketika kita piara dia, kita menaiki dia, kewajiban kita untuk memberi makan dia, memberi minum dia, menjaga kesehatan dia. Paham? Paham ya? Nah, akhir. Wallahu a'lam.